Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ipadeka Pangestu dengan NPM 2021911119. Saya dari kelas 1C, Prodi Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Saya di sini akan mempresentasikan perkembangan peserta didik. Konsep belajar. Konsep belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi melalui proses dan menghasilkan perubahan seperti kemampuan membedakan nilai, aturan, dan pengetahuan diri yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Definisi belajar. Menurut para ahli, definisi belajar suatu perubahan perilaku yang relatif menetap yang dihasilkan dari hasil pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang bertujuan atau direncanakan. 2. Menurut Trondijk, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadi kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang lain. Dapat diungkap melalui alat indera, sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar juga mendapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Menurut Edwin Gutter, mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis. Dia menjelaskan bahwa hubungan antara stimulus dan respons cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sering mungkin diberi stimulus agar hubungan antara stimulus dan respons bersifat lebih tetap. Menurut Button, belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu lain dan individu dengan lingkungannya. Menurut Lingard dan Bauer, mengemukakan bahwa belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen dan yang merupakan hasil proses pembelajaran, bukan disebabkan oleh adanya proses kedewasaan. Prinsip belajar. Prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dan pendidik agar siswa dapat motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri, dan juga prinsip belajar dapat digunakan sebagai landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi. Proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Karakteristik belajar pada umumnya adalah bersifat menetap pada individu. Perubahan yang terjadi menyeluruh baik secara fisik maupun mental. Perubahannya selalu ke arah yang positif dan lebih baik. Bersifat permanen dan dapat dilakukan dengan adanya motivasi di dalam dirinya serta dapat menjadi seumur hidup. Ini mencerminkan bahwa karakteristik dari belajar itu sendiri adalah terjadi perubahan yang lebih baik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.